Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, siap. Wafina Hawan Channel, Kang, jangan lupa subscribe. Siap. Jadi ini saya lagi di kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati, mau ikut seminar atau pelatihan Al-Quran, Kang ya. Iya. Ini dia bapak pematerinya, Kang Asil Fakhrul Azmi. Tinggal nungguin banner doang ini teman-teman. Ini teman saya Kang Aden, Woi, Pak Udin, Jod. di Garut. Rek ngiluan ieu naon Seminar pelatihan Al-Quran yang akan dipimpin oleh Kang Asil dari Subang, Pangersa. Oke, nanti teman-teman lihat ya dan saksikan bagaimana acara pelatihan yang ada di dalam. Siap, Kang? Siap. Bismillah, Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara pelatihan metode pengajaran Al-Qur'an. Mungkin langsung saja di sini akan ada mungkin di sini langsung saja ya untuk pemateri bagaimana sih cara pelatihan metode pengajaran Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Kang Asil. Pada Kang Asil saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Fahri selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi terkait pelatihan metode pengajaran Al-Quran. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman PGMI kelas 1E ya. Yang telah berpartisipasi serta meluangkan waktunya yang sudah capek-capek ya. Kemudian di pelatihan, mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapat di sini menjadi keberkahan bagi kita, menjadi sebuah kemanfaatan untuk investasi kita di masa depan. Amin ya Allah. Ketika kita nanti di masa depan setelah lulus mungkin akan mengajar di anak-anak PGMI, tentunya pembelajaran Al-Quran ini tidak akan pernah bisa terlepas dari kehidupan kita. Pasti kita memerlukan banyak metode untuk bagaimana cara kita mengajar pada anak-anak kelak nanti ya. Metode pengajaran Al-Quran. Sekarang kita bedah dulu judulnya. Metode. Ada yang tahu itu metode apa? Cara apa? Nah, metode itu cara ya, cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian pengajaran, apa itu pengajaran? Nah, pengajaran itu secara garis besarnya proses pentransferan ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Kemudian Al-Quran, yang pernah belajar belum Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Ya. Kalau menurut etimologi atau lugawi bahasa itu Al-Quran itu memiliki arti qiraah atau bacaan ya. Sehingga kita di dalam mengaktualisasikan ajaran Al-Quran tentunya harus ada namanya pembacaan.
Kemudian ada juga para ulama yang menjelaskan Al-Quran itu sebagai corona atau penggabungan dari ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah. Kemudian menurut istilah Al-Quran itu adalah kalamullahi al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi al-manqulu bil mutawattiri al-maktubu fi mashafi min awwal surat. Jadi bisa pindah. Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah al-munazzal yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi yang membacanya itu merupakan sebuah ibadah. Al-manqul bil mutawatir yang ditulis secara mutawatir, al-maktubu fi mashafi yang ditulis di dalam lembaran atau mushaf min awal surat Al-Fatihah yang diawali dengan surat Al-Fatihah ila surat An-Nas sampai surat An-Nas. Nah, jadi dapat disimpulkan metode pengajaran Al-Quran itu merupakan cara yang sistematis dalam mentransferkan keilmuan Al-Quran dari pendidik kepada peserta didik untuk mentransferkan ilmu tentang Al-Quran. Sampai sini dapat dipahami? Lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada urgensi atau mengapa kita harus mempelajari metode Al-Quran ini. Yang pertama, mengapa? Why? Mengapa? Yang pertama, agar selalu dalam posisi golongan sebaik-baik manusia. Nah, mengapa kita perlu mempelajari metode mengajarkan Al-Quran? Karena supaya kita menjadi golongan orang-orang terbaik di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baiknya manusia di antara kalian. Khairukum man ta'allama al-Qur'an, yaitu orang-orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengamalkannya. Jadi ketika kita sudah belajar tentang Al-Quran, maka diwajibkan untuk mengamalkannya agar kita menjadi orang-orang yang terbaik. Jadi gampang teman-teman, menjadi orang terbaik itu tidak usah menjadi orang yang paling kaya, tidak usah menjadi orang yang paling pintar, tidak usah menjadi orang yang paling tinggi jabatannya, tetapi cukup menjadi orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka otomatis kita menjadi orang yang terbaik insyaallah. Amin. Yang kedua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah untuk mengajarkan setiap keilmuan yang kita dapatkan untuk bisa mengamalkan atau mengajarkannya kepada orang lain. Itu berdakwah dalam berdakwah. Kemudian menjaga Allah. Nah, di sini maksudnya bukan menjaga Allah ya. Karena Allah itu tidak perlu penjagaan dari kita. Akan tetapi kitalah yang butuh Allah. Maka menjaga Allah di sini adalah menjaga Allah tetap ada di dalam hati kita. Tidak, Allah tidak perlu penjagaan kita, tetapi kitalah yang perlu pertolongan serta penjagaan Allah. Yang keempat, utamakan hak Allah. Pasti Allah akan mengutamakan hak-hakmu di dunia. Jadi banyak pertanyaan dari orang-orang. Saya itu rajin ibadah, saya itu rajin sholat, puasa, rukun Islam saya jalani semuanya. Tapi ketika saya berdoa kepada Allah setiap hari, setiap malam, mengapa Allah tidak pernah mengabulkan doa saya? Nah, di sini kita dapat jawab bahwasannya ketika kita berdoa tidak cepat dikabulkan oleh Allah, bahkan tidak pernah dikabulkan oleh Allah, maka kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hak-hak Allah telah kita penuhi? Hak-hak Allah telah kita lakukan. Nah, jikalau belum, maka mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri untuk mengutamakan hak Allah. Tentunya ketika kita sudah mengutamakan hak Allah, maka hak Allah pun akan mengutamakan hak kita. Kemudian ingin segera mendapatkan pahalanya, tadi al-muta'abbadu bi tilawatihi. Barang siapa yang membacanya maka akan mendapat pahala. Kemudian dalam penelitian juga Al-Quran dapat menenangkan syaraf, meneruskan tradisi para ulama, menjaga fitrah anak, menginstal software terbaik sepanjang masa. Al-Quran ini merupakan software terbaik sepanjang masa karena seluruh segi kehidupan tertuang dalam Al-Quran, baik yang tersurat maupun tersirat. Jadi kita diharuskan untuk membedah semua isi Al-Quran. Kemudian penolak bala bagi keluarga. Al-Quran bisa menjadi penolak bala bagi keluarga. Nah, sekarang kita masuk ke masuk ke ciri khas dan karakter dalam metode pengajaran Al-Quran yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada beberapa ciri khas atau karakter dari metode yang akan
kita pelajari. Yang pertama itu merupakan metode posturing. Yang kedua individual, mendengarkan dan menirukan, jauhkan teori dan istilah, kemudian learning by doing, dan anak adalah subjek. Di sini kita harus menekankan ketika kita ingin mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, maka harus ditanamkan di dalam mindset kita bahwa anak itu dapat guru. Jadi keberhasilan kita bisa kita lihat ketika anak-anak sudah berhasil. Jadi raport kita itu ada di anak-anak. Kemudian guru ini, kita sebagai pengajar harus bisa menjadi problem solver. Apa problem solver itu? Yaitu pemecah masalah. Pemecah masalah, ketika anak-anak tidak bisa, maka kita harus pecahkan masalah-masalah tersebut. Bagaimana caranya kita bisa memahamkan anak-anak. Yang pertama adalah metode posturing. Udah bisa? Nanti di-share di grup ya untuk posternya. Kemudian yang kedua ada individual. Jadi di dalam metode kita ini individual, tidak langsung semua, tapi satu persatu anak kita ajarkan. Jadi seperti metode talaki. Jadi berhadapan langsung satu, face to face. Kemudian nanti di posturing ini ada mendengarkan dan menirukan, learning by doing, kemudian menjauhkan teori dari anak-anak. Nah, ketika kita mengajarkan anak-anak kecil, tentunya anak itu pasti tidak akan paham. Ketika kita dikasih teori, misalkan coba baca ini fathah, ini adalah doma, ini tajwidnya gini, kan tidak mungkin paham anak-anak. Maka cara yang harus kita lakukan mengajarkan caranya terlebih dahulu. Nanti setelah anak-anak tahu caranya, tahu bisa membacanya, maka langsung bisa diajarkan teorinya. Nah, ini ada karakteristik Al-Quran, karakteristik atau prinsip-prinsip dalam mengajarkan Al-Quran. Jadi kita harus memperhatikan terlebih dahulu ini Ar-Rahman, yaitu sikap kasih sayang. Nah, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak dengan kasih sayang, maka akan cepat menikah dengan anak. Jangan kalau tidak bisa digebuk, tidak bisa dimarahin, jangan sampai seperti itu. Anak mungkin metode itu tidak akan bisa diterapkan di generasi-generasi kita selanjutnya. Kemudian dimulai dengan yang paling mudah, harus step by step. Dimulai dari yang paling mudah, jangan langsung ke susah, mudah. Tapi yang mudah terlebih dahulu. Kemudian dimulai dari anak sekiranya sudah mampu. Misalkan kita mengajarkan fathah. Nah, anak sudah mampu nih di sini, maka lanjut kasroh, jangan langsung ke doma misalkan. Jadi sekiranya sudah mampu anak, dilakukan step by step. Kemudian yang susah dipermudah. Ketika ada yang susah, maka kita permudah dengan cara-cara kita, misalkan kasih gambaran gini. Kemudian yang lebih susah dikondisikan dan disenangkan. Ketika ada yang lebih susah itu, jangan sampai anak-anak itu kenapa gak bisa ini? Jangan seperti itu. Tapi harus dikondisikan sedemikian rupa, step by step, dan mengajarkan itu dengan metode atau cara yang senang, menyenangkan untuk anak. Misalkan belajar sambil bermain dan lain sebagainya. Nah, di dalam metode pengajaran Al-Quran kita kali ini terbagi menjadi 3 tahapan sesuai dengan kemampuan anak. Yang pertama itu adalah pengajaran tahapan pra-Quran, sebelum Al-Quran. Yang kedua adalah tahapan Al-Quran, dan yang ketiga adalah tahapan tahfiz. Jadi dimulai dari pra-Quran, sebelum Al-Quran bagaimana caranya, setelah masuk ke tahapan Quran bagaimana caranya, dan setelah masuk ke tahapan tahfiz bagaimana caranya. Nah, sekarang kita mau masuk ke tahapan pertama, yaitu tahapan pra-Quran. Dulu. Santai kan. Nah, teknik pengajaran tahapan pra-Quran. Coba teman-teman dibuka posternya.
Nah, di dalam tahapan perakuan ini ada yang namanya fostering. Dimulai dari tema 1. Di situ ada 12 tema semuanya, dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Yang pertama itu adalah fathah. Nah, kita tata caranya. Nah, ketika kita mengajarkan metode ini, tahapan perakuan ini dimulai dari tema 1. Ya, di situ ada poster ba, ma, la, wa. Kemudian ada juga cara menunjuknya. Jadi kita itu diwajibkan ketika tahapan Al-Quran dan tahapan Al-Quran diwajibkan punya petunjuk, petunjuk. Nah, tapi harus panjang. Tunjukkan penunjuk. Harus panjang, tapi bukan buat nyepret. Untuk menunjuk supaya mempermudah kita dalam menginstruksikan kepada anak. Contoh di sini. Ba, ma, la, wa. Ha, ka, ya, ro. Nah, di sini pertama-tama jangan langsung mengajarkan kepada anak, tapi instruksi dalam penyampaian materi itu perhatikan baik-baik. Jadi pertama itu ketika kita memanggil anak satu persatu kan tadi individual. Misalkan Farhan, misalkan sini maju, Farhan mendekat, kemudian dikasih poster. Posisinya harus di atas, jangan di bawah. Kalau di bawah kita dulu ya, di atas, di atas. Kemudian anak-anak disuruh menganalisa, jadi lihat dulu. Kemudian tata caranya kita instruksikan kepada anak, perhatikan baik-baik. Jadi jangan tirukan, perhatikan baik-baik. Kemudian kita yang ngomong, perhatikan baik-baik ya nak. Langsung kita yang berbicara. Ba, ma, la, wa. Jadi tidak satu huruf, langsung satu baris. Ba, ma, la, wa. Secara tidak langsung, karena langsung satu baris, di sini kita akan memberikan stimulan kepada anak. Otomatis bawah sadarnya itu akan terbuka. Ba, ma, la, wa. Lanjut. Ha, ka, ya, ro. Dan yang ditunjuk oleh penunjuk itu jangan hurufnya, tetapi harokatnya. Fathah. Ba, ma, la, wa. Bisa kita ulang sampai 3 kali. Dalam perhatikan baik-baik. Ya. Kemudian setelah kita tadi ada instruksi perhatikan baik-baik, masuk ke instruksi selanjutnya. Dengarkan dan tirukan. Lalu anak menirukan. Misalkan ba, ma, la, wa. Coba ba, ma, la, wa. Sampai bawah, sampai selesai turbo. Ya. Kemudian ini itu bisa penyampaian materi minimal 5 sampai 10 kali diulang dalam sehari. Jadi seharinya itu 5 sampai 10 hari. Tergantung mengkondisikan kemampuan anak. Misalkan anak mampu 100 kali sehari. Tadi poster diulang per baris, bukan per huruf. Jadi posternya itu ya, bukan per baris, bukan per huruf, tapi langsung per baris sampai bawah. Cara menunjuk fathah, cara menunjuknya atasnya harokatnya. Paham? Nah, kemudian harus menggunakan penunjuk standar. Jadi penunjuknya itu harus kunci. Ini memberat banget. Ini untuk kemudian ketika anak sudah menguasai poster 1, stimulan langsung ke modul.
nanti ada modul khusus. Nah, kalau untuk modul bisa menyesuaikan, misalkan menyesuaikan ke ikro atau ke modul-modul yang lain sesuai dengan materi 1 Fathah. Kemudian setelah materi 1 selesai, maka lanjut ke poster 2. Nah, di situ ada huruf sambung. Ja, ja. Nah, tadi nunjuknya harus apanya? Harokatnya, ya. Jangan ditunjuk titiknya. Harokatnya. Ja. A. Ingat. Nah, harus dalam instruksi ini ya. Awalnya perhatikan baik-baik, dengarkan dan tirukan. Nah, ketika anak-anak sudah masuk ke poster materi 2, maka di modulnya materi 1. Ketika sudah menguasai materi 2, maka lanjut ke materi 3 tentang mad tabi'i fathah. Nah, kalau sudah selesai posternya modulnya di materi 2. Lanjut poster materi 3, materi 4, modul materi 3. Jadi itu seterusnya sampai akhir. Lanjut ke cara menunjuk ya. Banyak cara menunjuk sesuai dengan ininya. Tadi cara menunjuk fathah itu dengan menunjuk fathah dengan harokatnya kan. Sekarang kalau kasroh dan dhammah pun sama. Misalkan di kasroh banyak ya yang namanya Siti. Ada apa? Nah, untuk fathah sama ya. Harokatnya si, di, mi, li. Nah, kemudian ada di dhammah. Mu, yu. Yu. Nah, ini juga sama. Yu. Jadi di fathah, kasroh, dan dhammah tidak ada perbedaan, hanya atas bawah saja. Ya. Kemudian lanjut ke mad fathah. Untuk mad fathah, cara menunjuknya beda lagi. Ma, ba, ha, a. Dalam mempraktekannya ke anak-anak jangan sampai kepanjangan ya. Sesuai kaidah tajwid berapa harokat? 2. Jadi cara nunjuknya tidak gini, tapi dari sini gini. Ma, ba, ha, a. Jadi ke atas ya. Ma, ba, ha, a. Nah. Kemudian ada mad tabi'i kasroh. Mi, i. Nah, kalau tadi mad tabi'i fathah ke atas, ini ya, ma, ba, ha, ya. Kalau ini lurus, jadi karena ini panjang lurus. Mi, bi, i, dan selanjutnya sampai bawah. Ininya lurus. Ya, tadi panjang atas, ma, ba, ha, ya. Ini lurus. Mi, bi, i. Kemudian ada mad tabi'i dhammah. Mu,
U. Yuk mana? U, mu, u, yuk. Tadi ke atas, ke pinggir, sekarang ke bawah. Tapi ini dari sini, u, jadi dikurangin kan? Mengikuti bau, ya, mengikuti bau, melingkarkan. Dari atas, ma, ba, ha, ya, ke bawah, pinggir, ke atas, nah, kelebihan yang saya rasakan ketika menggunakan cara penunjukan seperti ini, ketika anak lupa, misalkan anak tuh lupa ini apa ya, tinggal gini weh, set. Jadi ketika anak lupa jangan dikasih tahu, tunjuk aja gini. Coba ya. Ya. Paham, insyaallah. Lanjut cara penunjukan fathatain, kasratain, dhammatain. Nah ini mah sama kayak tadi, misalkan kan, lan, bisa tan, lan, kan, lan, tan, lan. Nah ini mah sama atasnya kan, lan, tan, lan. Mau bawah juga kin, lin, tin, tin. Kun, nah, ya. Selanjutnya nanti ada perbedaan lagi di cara penunjukan mad lain. Misalkan tahu, dau, wow, sau. Nah, di sini kalau tadi mad bini, cara penunjukannya dipeninggalkan ke hanap. Kita tahu, ya tadi kan tu, du, wu, su. Kalau mad lain ke atas, tahu, dau, wow, sau. Jadi seolah-olah ngajelang gitu kan. Tahu. Ini nanti akan jadi seolah-olah loncat ya. Loncat. Diluncat kalau loncat tahu, dau, wow, sau. Bawahnya lagi misalkan au, nau, dau, tau. Nah, au, nau, dau, hau. Jadi mad lain itu ke atas, loncat. Sekarang mad lain iya. Baik. 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 Nah, sebenarnya mah sama antara ini semua. Tadi sama seperti mad lain wawu. Baik, mai, lai, wai. Nah di sini di dalam mad lain ini, tema mad lain, kita harus cermat ketika anak-anak menurutkan kita. Suka ada yang baik, main, suka ada yang gitu. Nah kita harus langsung diperbaiki. Baik, jadi lembut. Baik, mai, lai, wai. Banyak gitu. Baik, mai, lai, wai. Dengan cepat, baik, mai, lai, wai.
Kemudian di materi atau tema terakhir ada sukun. Ketika sukun, Masuk. Nah, sini juga ada perbedaan. Kalau tadi mad tabi'i wawu ke bawah, lain loncat. Kalau ini kepikir langsung ke yang huruf sukunnya. Jadi langsung dimasukin. Set. Sekali lagi. Sekarang kita coba menggunakan supaya. Nah, itu tadi cara daripada menunjuk ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Lanjutkan. Nah, ini tadi materinya itu ada 12 materi pra-Quran sebelum Al-Quran sesuai dengan tema. Nah, tadi ada fathah lepas, fathah sambung, mad fathah, kasroh, mad kasroh, dhamma, mad dhamma, fathatain, kasratain, dhammatain, lain dan sukun. Nah, sekarang coba dalam materi pra-Quran ini sebagai calon guru, coba kita praktekkan. Saya minta coba 2 orang dahulu. Siapa yang bersedia? Ayo. Iya, maju ke depan. Coba pilih muridnya satu. Tira aja. Tira aja. Umi. Tira aja ya ini. Ya aja. Sudah, mana dia? Muridnya tinggi. Udah siapa aja yang mau naik? Itu kan udah ada tuh. Kita mau ke depan. Iya, sok. Sok. Tapi apa? Apa? Iya, aku jadi muridnya aja deh. Ini tes siapa ini tuh? Kalisa ini. Cinta. Cinta. Iya. Jadi muridnya. Jadi nanti di sini di depan. Kalisa. Cinta. Coba. Saya salah dia muridnya. Oh iya. Bis. Itu siapa gimana? Dek, perhatikan ya. Iya. Dengarkan baik. Dengarkan baik-baik. Ma, la, wa. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Oh iya, 2 kali lagi. Ibunya sopan.
lawak. Jadi ketika di metode pengajaran Al-Quran itu lebih dibanyakan jiwud. Ketika anak-anak bisa, jiwudnya itu tidak harus dengan hadiah, dengan ujian dan sebagainya. Jangan dibanyakan punishment. Punishment itu ancaman. Sok, untuk bisa. Sok. Kalau nggak bisa, dimulai di puasin matahari sabar. Jadi dibanyakan reward atau penghargaan kepada anak-anak karena anak-anak sudah bisa hebat dan sebagainya. Jangan punishment atau ancaman. Kemudian itu sekilas tentang materi Al-Quran. Sudah ada bayang-bayang? Lanjut ke materi Quran. Materi yang kedua, tahap Al-Quran. Nah, ini masih sedikit ya. Tahapan Al-Quran, posisi duduk anak berada di sebelah kiri dulu. Jadi ketika duduknya harus si anaknya di sebelah kiri, jangan di depan, apalagi di belakang. Ya. Harus di sebelah kiri, supaya ketika kita menunjuk, nah gampang, jangan ini master di sini, menunjuk di sebelah kanan, kita, anak di kiri. Ba. Kalau di kiri nanti susah. Nah, jadi posisi duduk anak berada di sebelah kiri dulu. Hukumnya wajib. Kemudian gunakan penunjuk yang standar seperti tadi. Boleh bambu. Yang kecil aja, tapi runcing, harus runcing. Kemudian, nah ini tahap khatam. Khatam satu kali adalah kuantitas. Berarti ketika anak sudah mencapai materi akhir, yang materi tadi, otomatis masuk ke Quran. Nah, untuk masuk ke Quran ini, dia tekankan pada kuantitas atau banyaknya bacaan. Jangan dulu tajwidnya, mau gimana pun juga asal bacaannya dulu. Supaya anak itu satu kali khatam kuantitas. Sampai sekali khatam. Kasus di lapangan, anak itu bisa khatam Al-Quran itu pas 1 SD, sudah bisa khatam Al-Quran, bisa keluar. Kemudian ketika satu kali khatam, maka masuk ke yang kedua. Nah, di sini baru ditekankan kualitas. Kemudian diberikan asupan-asupan tajwid. Tajwid, cara baca, makhrajul huruf yang benar gimana. Lanjut. Nah, di poster tadi materi 1 sampai 12 tidak ada materi ini. Alif lam qamariyah dan qalqalah. Nah, ini diajarkan ketika anak sudah masuk ke tahapan Al-Quran. Karena tadi ada prinsipnya itu learning by doing. Jadi belajar sambil mempraktikkan. Nah, alif lam qamariyah. Nah, ini bisa di dalam surah Al-Fatihah awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Banyak alif lam qamariyah. Nah, di situ kita ajarkan kepada anak-anak. Kemudian juga qalqalah, nanti bagaimana caranya melafadzkan qalqalah ada juga nanti di dalam Al-Qur'an di kedepannya. Jadi learning by doing, belajar sambil mempraktikkan. Kemudian ada tasdid. Nah, tasdid ini di Al-Fatihah ada syamsiyah, kan dari alif lam syamsiyah ada tasdid, digunnah, idgham bigunnah, idgham bila gunnah. Nah, ini ada cara lagi nunjuknya. Seperti qalqalah kan sukun sama kayak tadi bak misalkan. Nah, kalau alif lam syamsiyah nah, sama tapi lebih ditekankan. Ditahan sebentar. Nah, kan kalau tadi ini apa? Sukun roh. Nah, ini dimasukinnya ke tasdidnya. Roh Di situ cara menunjuk alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah sama. Alif lebih ditekankan. Kemudian ada gunnah, idgham di gunnah. Nah, di sini kan sama ada gunnahnya. Misalkan inna. Nah,
Ini kan tasnya tadi dimasukin langsung in, karena gunnah ditahan, maka cara ngidupnya seperti ini. In, otomatis anak tahu, oh berarti cara ngidupnya ditahan. In, nal lali, nah tadi dina. Jadi setiap ada gunnah ditahan. In, itu bila gunnah sama seperti ini. Innal lali. Lanjutkan. Nah, sekarang cara mengajarkan wakaf akhir. Karena ketika anak masuk ke tahap Al-Quran itu kan bingung, tahap akhir ini gimana kok ada ayatnya. Jadi anak kan bingung. Yang pertama itu ada mad alif disukun. Misalkan mad alif disukun. Alamin. Nah, alhamdulillah Rabbil alamin. Karena anak itu pasti bacanya alamin. Nah, kan? Karena ada fathahnya di sini. Nah, supaya anak tahu bahwa itu mad alif disukun, maka tutup harokat akhirnya. Misalkan ada mad alif disukun, alhamdulillah Rabbil alamin. Jadi tutup harokat akhirnya supaya tidak dibaca. Setiap ayat gitu, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dia tutup harokatnya. Itu cara mad alif disukun. Kemudian ada yang ayat tanwin. Misalkan alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, ini kan jadi mad iwad. Kalau anak pasti bacanya iwajan, maka karena ini di akhir, maka ditutup satu. Iwajan. Tadi misalkan Ar-Rahmanir Rahim, tutup ininya. Ininya iwajan, jadi iwajan. Ya. Yang ketiga, berakhiran tak maqtuh. Misalkan surat Nabi. Ya. Al-Qari'atu. Nah, di sini karena dibacanya harus Al-Qari'ah, berarti tutup dengan se. Al-Qari'ah. Jadi supaya tidak Al-Qari'atu, tapi Al-Qari'ah. Tadi kalau yang berakhiran nah ini tutup, ini tutup satu, yang berakhiran tanwin, kalau berakhiran sama butoh tutup dua-duanya. Jadi Al-Qari'ah. Nah ini wakaf di tengah-tengah. Jadi ini mah wakaf. Tinggal dibaca saja. Kan? Nah, hukum tajwid lainnya. Nah ini diajarkan ketika tadi anak masuk ke Al-Quran pada hatam ke-2. Jadi pada hatam ke-1. Pada hatam ke-1 mah jangan dulu dikasih tahu. Nah, di hatam kedua karena ditekankan kepada kualitas maka baru dimasukkan. Nah ini caranya mad wajib. Cara menunjuk mad wajib atau mad jaiz. Laqad ja'akum.
Cara menunjuk mad wajib dan mad jaiz sama seperti gunnah, tapi ada perbedaan. Coba. Laqad jangan ini panjang. Nah, gini caranya. Laqad kalau gunnah nih gini-gini. Kalau gimana? Akum. Jadi muter ke belakang. Laqad ja'akum. Jangan laqad ja'akum. Itu cara menunjuk mad jaiz atau mad wajib. Kemudian ada yang dengung, gunnah, idgham bi gunnah, ikhfa hakiki, fasafawi ikrah. Tadi yang dengung mah muter gini ya. Pokoknya yang dengung muter. Inna, imma. Lanjut, lafaz Allah. Lafaz Allah mana? Lanjut, tafsir Allah. Allah. Maka Allahu. Jadi ke atas. Allahu. Allahu. Masuk dulu, tasdid langsung ke atas. Allah. Kemudian idhar ikhfa. Idhar jelas. Kum. Seperti tadi. Kum. Jadi ditunjuk setiap yang ditunjuknya itu harokatnya ya. Jangan Nah, ini daftar materi tajwid. Dari awal yang paling mudah sampai akhir. Ada tadi alif lam qamariyah, qalqalah, tasdid dan lain sebagainya nanti sampai bawah. Diajarkan ketika anak menginjak Al-Qur'an yang khatam yang mau kedua kali. Nah, itu tahapan Al-Qur'an ya. Jadi penekanannya guru duduk di samping kanan, jadi harus sebelah kiri, harus pakai petunjuk ya, penunjuk. Kemudian tahapan tahfidz. Nah, tahapan tahfidz anak harus diajarkan nada. Jadi semua anak itu misalkan dalam satu halaman nadanya harus sama. Jadi ketika nanti murojaah bareng-bareng bisa. Kemudian cara menghafalnya sedikit-sedikit saja. Misalkan anak setoran 1 ayat baris ke-1. Jadi setoran pertamanya itu 1 baris. Misalkan An-Naba, amma yatasaalun, anil naba'il azim. 1 baris tuh. 1 baris, setorin. Nah, ketika sudah setor, anak itu tidak langsung beres, tapi setor lagi baris keduanya. Setor lagi baris kedua, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Beres 1, 2. Nah, setoran ketiganya digabungkan dari baris 1 sampai baris 2. Gabungkan. Jadi otomatis setorannya jadi 2 baris. Yang tadinya sebaris-baris karena digabungkan jadi 2 baris. Setoran ketiga setoran keempat baris ketiga. Setoran keempat itu baris ketiga. Nanti setor lagi dari 1 sampai 3. Jadi sedikit-sedikit ketika setoran dari awal sampai akhir dan seterusnya. Nah, ini untuk menghafal. Ada ziyadah, tambahan, kemudian tasbih, murojaah, persiapan hafalan baru. Itu bisa dikondisikan oleh kita sebagai gurunya. Mungkin seperti itu sudah, alhamdulillah, materi tentang Al-Quran, tentang Al-Quran dan juga tahapan tahfidz. Jadi di dalam metode ini kita ada 3 tahapan: tahapan sebelum Al-Quran, tahapan Al-Quran, dan tahapan tahfidz. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin ya Allah. Lanjut, semangat. Jika ingin ada yang ditanyakan, barangkali ada yang belum jelas atau belum mengerti dari 3 tahapan tadi atau seputar pembelajaran Al-Quran, semangat. Yang mau bertanya, ada? Sudah cukup? Yakin? Jadi alhamdulillah, insya Allah paham ya.
kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Nah, di sini saya bukan berniat mengajarkan atau yang lain-lain, kita sebatas sharing saja. Bila nanti kedepannya teman-teman PGMI misalkan ada tugas sama seperti ini, maka bisa berhubung dengan dakwah. Sangat terbuka gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu nempel di otak, jangan sampai lupa ya. Buka-buka aja materinya yang tadi. Kemudian terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap enggak?